Hari ini lagi-lagi kita dapat di Kejaksaan Negeri Wajo. Itu artinya ada ketidakadilan di negeri ini dan ada ketidakbenaran di negeri ini, kawan-kawan sekalian. Dan hari ini kita telah melihat bahwa proses yang terjadi di Kabupaten Wajo, ada sebuah kepala desa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Maka kami dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu turun di depan Kejaksaan Negeri Wajo untuk menuntut yang namanya sebuah keadilan, kawan-kawanku sekalian. Hari ini kita telah tercederai ketika Kejaksaan Negeri Wajo tidak mempersatukan oknum kepala desa tersebut. Maka itu akan menjadi sebuah polemik dan akan menjadi contoh untuk desa-desa yang lain, kawan-kawan sekalian. Bahkan terkhusus untuk Kabupaten Wajo yang kita cintai bersama-sama, kawan-kawan sekalian. Maka daripada itu kami dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu tetap menjadi garda terdepan untuk sebuah keadilan, kawan-kawan sekalian. Daripada itu saya minta kepada kawan-kawan, mari kita tetap rapatkan barisan, mari kita menjaga ritme pergerakan untuk sebuah keadilan, kawan-kawan sekalian. Dan untuk menjaga ritme pergerakan, saya persilakan ke Korlantas. Ada kepada siapa yang telah melanggar hukum, maka kami sampaikan kepada pihak kejaksaan bahwa siapapun yang bermain-main dengan hukum, maka kami pastikan bahwa kami akan berlawan. Ada kepada siapa yang telah melanggar hukum, maka kami sampaikan kepada pihak kejaksaan bahwa siapapun yang bermain-main dengan hukum, maka kami pastikan bahwa kami akan berlawan. Kami telah mendampingi pihak korban sampai sejauh ini. Ketika ada yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, ketika ada yang mencoba melakukan permainan hukum, maka kami akan sampaikan, kami akan lawan. Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan dengan mengembalikan berkas BAP kepada pihak Kapolres, ini kuat dugaan bahwasanya pihak kejaksaan ini mulai bermain-main dengan pihak pelaku, teman-teman. Betul. Maka perlu kita lakukan hari ini dalam mengawal segala bentuk proses hukum dari korban. Selanjut kasus ini terjadi, kami sudah berkomitmen bahwasanya kami akan mengawal kasus ini sampai selesai. Maka yang dilakukan pihak kejaksaan hari ini dengan mengembalikan berkas BAP telah benar-benar melukai perjuangan kami, telah benar-benar melukai kemahasiswaan kami. Karena perlu saya sampaikan bahwasanya korban adalah adik-adik kami selaku mahasiswa. Maka tidak seharusnya kepala desa yang seharusnya memberikan contoh, mengayomi dan membimbingi ternyata malah melakukan pelecehan seksual, teman-teman. Maka kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengawal kasus ini dan melimpahkan kejaksaan. Namun ternyata pihak kejaksaan yang kemudian memberikan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, teman-teman. Kami menduga dengan upaya pengembalian berkas BAP ke kepolisian, kami menduga bahwasanya pihak kejaksaan hari ini kuat dugaan telah bermain politik, telah bermain uang, telah bermain cinta dengan pihak pelaku. Maka kami akan sampaikan, siapapun yang mencoba melawan hukum, maka kami akan melawan. Maka dari itu kami menuntut dari pihak kejaksaan untuk kemudian menindaklanjuti dengan serius-seriusnya dari proses hukum dari oknum kepala desa yang telah melakukan pelecehan seksual tersebut. Dan jelas ini menjadi warning ketika proses hukum hari ini tidak berlanjut, maka bisa saja besok atau lusa akan ada oknum-oknum yang akan melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Karena pihak kejaksaan bisa dimainkan dengan uang. Maka ketika firasat saya salah, maka tolong pihak kejaksaan harus membuktikan bahwasanya saya telah salah paham. Ketika memang benar pihak kejaksaan bermain-main, maka yakinlah, percaya, kita akan ribut kejaksaan setiap hari. Kita akan ribut kejaksaan sampai pimpinan dan kejaksaan ini dimutasi dan dipindahkan kalau perlu. Maka kami ingin sampaikan sekali lagi, kita tidak bermain-main. Kejaksaan ini bukan lembaga TK, bukan tempat sekolah anak kecil yang harusnya tempat bermain-main, bukan. Kejaksaan adalah tempat proses penegakan hukum, maka perlu kejaksaan pula menegakkan hukum itu. Kejaksaan dibantu untuk menegakkan supremasi hukum, bukan untuk menegakkan uang-uang yang bisa dinegosiasi dengan pihak pelaku. Maka perlu saya sampaikan sekali lagi, pihak kejaksaan jangan pernah bermain-main. Kita telah mengawal kasus ini cukup lama, cukup banyak waktu telah kami luangkan untuk mengurus kasus ini. Dan ketika ada yang mencoba melawan hukum, ketika ada yang mencoba bermain-main dengan kasus ini, kami pastikan kami akan menjadi lawannya.
untuk menjaga pergerakan saya serahkan ke operator selanjutnya. Membentuk mempedudukan kasus oknum kades cabul ini kawan-kawan sekalian, karena dari awal kasus ini 16 Oktober 2020 sudah ditetapkan bahwasanya kasus ini sudah tersangka di Polres Wajo sana kawan-kawan sekalian. Kasus ini dinyatakan ngambang di kejaksaan, ini tandanya ada ketidakbenaran, ada permainan di dalam sana kawan-kawan sekalian. Betul. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jika ada orang-orang atau oknum yang ingin merusak gerakan kita pada siang hari ini, mereka adalah lawan kita bersama kawan-kawan sekalian. Betul. Baiklah, untuk menjaga ritme pergerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Baliknya kita mengawal kasus CPK yang ada di Kabupaten Wajo ini turun ke depan gedung kejaksaan negeri Wajo. Itu menandakan ada ketidakbenaran di negeri ini. Betul kawan-kawan? Sebagaimana kita berkata kepada Polres Wajo, itu menandakan ada permainan di dalam gedung sana. Betul kawan-kawan? Harus tetap mengawal kasus ini. Dari tetap ditanggalkan 16 Oktober mengawal kasus ini. Kenapa kita mau dipermainkan oleh kejaksaan? Betul kawan-kawan? Mengawal kasus ini sampai selesai. Karena sesuai dengan komitmen AWB pas awal bahwa akan mengawal. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, ketika hari ini teman-teman mundur, maka saya sampaikan bahwa teman-teman berkhianat terhadap gerakan ini. Saya serahkan kepada teman-teman untuk beratur selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan Kejaksaan Negeri Wajo kita bertemu kembali, sekian lamanya baru bertemu kembali. Hari ini kami kembali ke sini itu bahwa teman-teman di Kejaksaan telah mencederai gerakan kita, di mana pihak Kejaksaan melimpahkan BPP-nya kembali ke polisi. Maka apa yang akan terjadi ke depannya kawan-kawan sekalian? Itu akan menjadi contoh bagi orang-orang atau oknum-oknum yang akan melakukan pelecehan seksual kawan-kawan sekalian. Karena kenapa? Dia sudah melihat sampel bahwa ada oknum begini, dia tidak ditahan. Maka kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan agar segera mempedo-satukan oknum kepala desa ini kawan-kawan sekalian. Dan untuk menjaga pergerakan saya kembalikan ke koordinator lapangan. Sampaikan bahwasanya kedatangan kita hari ini adalah niat baik untuk mempertanyakan apa yang menjadi alasan dari pihak Kejaksaan telah mengembalikan berkas setiap ke pihak kepolisian. Bahwasanya kita tahu bersama bahwasanya pihak kepolisian telah berusaha payah dengan mengangkat tersangka oleh pihak kepala desa. Namun yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan malah mengembalikan. Tapi ini muncul pertanyaan dan bisa juga ditarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian ini bahwasanya tidak becus dalam mengawal kasus ini. Dan secara tidak langsung apa yang dilakukan pihak Kejaksaan telah pula mencederai oleh pihak kepolisian, pihak Polres Wajo, teman-teman. Maka perlu saya sampaikan, ketika benar apa yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan dengan bermain-main, maka harus betul-betul kita lawan kawan-kawan. Pihak kepolisian telah mentersangkakan kepala desa, namun yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan malah mengembalikan berkasnya. Secara tidak langsung saya ingin katakan bahwasanya pihak Kejaksaan telah mencederai bersama pihak kepolisian. Karena secara tidak langsung ini membuat bahwasanya pihak kepolisian tidak becus dalam mengawal kasus ini. Kenapa kemudian pihak kepolisian dalam menjadikan kepala desa sebagai tersangka, tentu telah memenuhi unsur-unsur tersangka. Tapi yang dilakukan oleh Kejaksaan malah mengembalikan. Maka kuat dugaan pihak Kejaksaan hari ini ada permainan dengan pihak kepala desa maupun keluarga kepala desa untuk kemudian melakukan lobby-lobby. Bagaimana kemudian kepala desa ini bisa dikeluarkan dan lepas dari jeratan hukum.